Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini kita akan membahas spiritual Karmel. Sejak dahulu kala, Gunung Karmel di Palestina merupakan tanah yang suci, bukan hanya bagi para Karmelit, melainkan juga bagi banyak orang lain. Kata Karmel adalah singkatan dari Karmel, artinya kebun anggur Allah. Merupakan lambang kesuburan, dan rupanya dulu memang tempat yang sangat subur dan indah. Bagi para Karmelit, nama Gunung Karmel khususnya dikaitkan dengan Nabi Elia, yang dalam kuasa Allah seorang diri menghadapi para nabi palsu yang menyesatkan umat. 1 Raja 18 ayat 19 sampai dengan 39. Di sana pula menurut tradisi, Nabi Elia dan juga muridnya Nabi Elisa hidup di hadirat Tuhan. Di kemudian hari, karena kenangan itu, banyak orang Kristen memilih Gunung Karmel menjadi tempat kediaman mereka untuk bertapa. Perjumpaan mesra dengan Allah dalam keheningan dan kesunyian. Pada akhir abad ke-12 dan permulaan abad ke-13, di satu bagian Gunung Karmel, hiduplah sekelompok pertapa yang kemudian hari dikenal dengan nama para saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Antara tahun 1206 dan 1214, mereka menerima suatu pedoman hidup, suatu regula dari Santo Albertus, Patriarka Yerusalem. Patriarka berarti gelar untuk uskup agung dalam gereja timur. Pedoman hidup ini mengungkapkan cita-cita mereka dan kemudian menjadi pegangan mereka dalam menghayati cita-citanya. Mereka inilah yang menjadi pendahulu para Karmelit dewasa ini. Karena semua serikat yang ada memiliki pendiri, mereka menjadikan Elia pendirinya. Walaupun ia memang memberikan inspirasi khusus bagi para Karmelit, sesungguhnya Elia merupakan teladan dan model para pertapa secara umum. Umumnya para Karmelit awali hidup dalam keheningan dan kesunyian, mengalami kehadirat Allah yang mesra dan melampaui segala pengertian. Para rahib ini juga kadang-kadang turun gunung untuk mewartakan sabda. Mereka merasakan dahaga yang besar akan kontemplasi dan hidup menurut semangat Elia, yaitu berdiri di hadirat Allah yang hidup, atau dalam bahasa lainnya, vivit Dominus in cuius conspectus to. Sebagaimana Elia, para Karmelit merasakan sukacita dengan hidup dalam ketersembunyian di hadirat Allah. Tujuan hidup bertapa yang diungkapkan dalam regula ialah pengenalan dan persatuan akan Allah dalam Yesus Kristus, membutuhkan kemurnian hati serta kebersihan suara hati yang besar. Sebaliknya, kemurnian hati bukanlah tujuan, melainkan syarat untuk terarah kepada keterbukaan akan Allah. Keterbukaan itu mengundang Allah untuk berkarya dalam dirinya, mengubahnya, serta mempersatukan dia dengan dirinya sendiri. Untuk memperoleh kemurnian hati ini, regula memberi sarana yang efektif sekali, hidup di hadirat Allah. Hendaknya masing-masing tinggal dalam pondoknya, siang malam merenungkan hukum Tuhan, dan berjaga-jaga dalam doa. Dalam kitab suci diceritakan bagaimana Elia dituntun Allah ke Gunung Horeb, gunung yang bersejarah karena beberapa abad sebelumnya telah terjadi peristiwa penting di sana, karena Allah menyatakan diri kepada Musa lewat semak duri yang menyala tanpa membakar. Bandingkan Keluaran 3 ayat 2. Dalam kesunyian dan keheningan yang besar di Gunung Horeb, Elia berjumpa dengan Allah lewat angin sepoi-sepoi basah. 1 Raja 19 ayat 12. Demikian para Karmelit dipanggil untuk dapat menciptakan dalam jiwa mereka suasana padang gurun lewat keheningan dan kesunyian rohani. Dan pada saat mereka didorong untuk terus-menerus bertekun menuju gunung Allah, tempat api menyala tanpa membakar. Untuk itu, para Karmelit hidup dalam suasana silensium atau keheningan,
bebas dari keributan, hiruk-pikuk, dan suara-suara yang mengganggu, yang dijaga dengan sungguh-sungguh. Mereka hidup dalam pondok-pondok yang terpisah, yang dapat memudahkan mereka untuk menghayati silensium, keheningan, dan kesunyian, yang sangat membantu untuk mengarahkan hati kepada Allah dalam doa dan kontemplasi. Dari persatuan yang mendalam ini akan mengalir keluar semangat kerasulan serta kesuburan rohani yang besar bagi gereja dan dunia. Lalu kekasan spiritual Karmel. Dasar spiritualitas Karmel adalah pengalaman akan Allah yang langsung dan mendalam. Oleh karena itu, mereka yang ingin menghayati kehidupan Karmel membutuhkan kerinduan yang besar dan akan kontemplasi. Kerinduan akan kontemplasi tidak diperoleh lewat usaha manusia semata, tetapi Allah sendirilah yang menanamkan kerinduan itu dalam lubuk terdalam jiwa manusia dan memeliharanya dengan rahmat Roh Kudus. Didorong oleh kerinduan yang besar, maka para Karmelit mencari Allah dan mendambakan kelepasan dari segala sesuatu dari kedagingan dan menjadi semakin rohani dengan dibawa pada kehidupan dalam roh. Hal ini menghantar jiwanya kepada kesederhanaan dan kemiskinan rohani. Sebagaimana yang diungkapkan seorang kudus Karmel, Santo Yohanes dari Samson. Cita-cita Karmel adalah hidup dalam tingkat kemurnian yang besar dan untuk masuk ke dalam Allah dengan segala kekuatannya. Dengan bantuan rahmat Allah, para Karmelit mempunyai tujuan untuk mempersembahkan kepada Allah hati yang suci murni, bebas dari noda dosa aktual atau dosa yang berasal dari diri sendiri, bukan dosa asal. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika kita sempurna dalam cinta kasih dengan bantuan Roh Kudus. Bandingkan Roma 5 ayat 5. Tujuan kedua para Karmelit ialah mengenyam dalam hati dan mengalami dalam roh kekuatan kehadiran Allah serta kemanisan kemuliaan yang dari atas, bukan hanya dalam hidup yang akan datang, melainkan sudah dalam hidup sekarang ini. Sesungguhnya inilah surga di dunia, permulaan hidup abadi yang sudah boleh kita alami sejak sekarang ini, yang bukan lain daripada mengenal Bapa dan Putranya dalam kuasa Roh Kudus dengan cara yang melampaui segala pengertian. Kemudian kita melihat Maria Bunda Karmel. Bagi para Karmelit, Maria adalah tokoh yang sangat istimewa dan menjadi kecintaan semua Karmelit. Bahkan sejak dahulu, para Karmelit di Gunung Karmel telah mengangkat Bunda Maria sebagai pelindung dan saudari mereka, sehingga mereka dikenal dalam tradisi dan sebutan saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Sejak semula dalam tradisi Karmel tiada hentinya dilambungkan madah pujian sebagai tanda cinta dan hormat kepada Sang Perawan. Menurut tradisi pada tahun 1251, Bunda Maria menampakkan diri kepada Simon Stock, seorang tokoh Karmel. Dalam penampakannya itu, Bunda Maria memberikan skapulir sebagai tanda kasihnya yang istimewa dan ikrar perlindungan keibuannya. Kepada Simon Stock, Bunda Maria mengatakan, "Benda ini akan menjadi bagianmu dan semua Karmelit suatu hak istimewa, yaitu tidak akan menderita api abadi dan akan diselamatkan bagi mereka yang mengenakannya saat meninggal." Skapulir bukanlah sakramen gereja, melainkan tanda lahiriah dari komitmen batin untuk berusaha dalam kebajikan dan kesucian di bawah perlindungan Bunda Maria. Bunda Maria juga teladan bagi para pertapa. Secara istimewa, Maria adalah teladan orang yang hidup dari sabda Tuhan, yang selalu meresapkan sabda Tuhan dalam hatinya. Segala sesuatu dihayatinya berdasarkan sabda tersebut. Juga bila kadang-kadang semua tampak gelap dan tidak dimengerti, namun seluruh hidupnya dibimbing oleh sabda Allah dengan terang Roh Kudus
yang senantiasa menjiwainya. Karenanya kita pun patut meladannya serta memasuki hubungannya lebih dalam dengannya. Hubungan yang mendalam dan mesra dengan Maria bukanlah semata-mata soal perasaan, melainkan buah dari suatu kontemplasi iman yang penuh cinta. Semakin dalam hidup doa kita, semakin terbukalah bagi jiwa peran Maria perawan termulia dalam karya keselamatan Allah. Kepenuhannya dalam rahmat dan kesucian dan misteri yang mendalam dalam hidupnya. Karena peresapannya terus-menerus dari sabda Allah, karena kemurnian tubuh dan jiwanya, serta kepekaannya terhadap dorongan Roh Kudus, Maria menjadi teladan dan cita-cita dari semua orang yang mencari kemesraan Allah. Dengan setia dalam doa dan kontemplasi, sedikit demi sedikit akan timbul dan berkembanglah dalam diri kita suatu hubungan yang mesra dengan Maria, yang akhirnya membawa kita masuk lebih jauh lagi ke dalam misteri persatuan dengan Kristus dan Bapanya. Elia, Bapa dan pemimpin kita. Dalam tradisi Bapa Gereja, Nabi Elia selalu dipandang sebagai tokoh dan teladan para pertapa. Demikian pula dalam tradisi Karmel sejak semula, Nabi Elia dipandang sebagai penggerak dan penjiwa, dan karenanya dipandang sebagai bapa dan pemimpin para Karmelit. Elia pertama-tama adalah insan Allah, hidupnya diresapi oleh Allah, dan segala kegiatannya didorong oleh kehendak Allah, serta kemuliaannya. Elia adalah tokoh pertapa yang melewatkan hampir seluruh hidupnya dalam kesunyian di hadirat Allah. Ini dilakukannya karena terdorong oleh Allah sendiri yang menariknya ke dalam kesunyian. Di situ ia mengalami kemesraan Allah, dan di situ pula ia tumbuh dalam hubungannya dengan Tuhan. Hidupnya tergantung dari Tuhan, dan tiada henti-hentinya ia mengalami penyelenggaraan ilahi yang mengagumkan, yang tidak membiarkan seorang diri. Oleh karena persatuannya yang mesra dengan Allah, segala doanya dikabulkan Tuhan, sehingga ia membangkitkan anak janda yang memberikan tumpangan kepadanya. Hatinya selalu siap sedia melakukan kehendak Tuhan serta menjalankan perintahnya. Karena perintah Tuhan, ia menghadapi raja yang murtad serta nabi-nabi Baal yang menyesatkan umat, serta mengembalikan umat kepada Allah yang benar. Khususnya Elia adalah insan Allah yang senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan di tempat yang sunyi. Di dalam kesunyian itulah Tuhan mengajarkan kepadanya rahasia hidupnya dan membawa dia kepada pengenalan yang sangat dalam dengan berkemesraan tentang dirinya sendiri. Allah menyatakan rahasianya yang terdalam bukan dalam keributan angin, gempa atau api, melainkan dalam keheningan yang mendalam. Kehidupan Elia yang eremitik atau tapa, namun juga sekaligus kenabian atau pewartaan, menjadi sumber inspirasi dan mengungkapkan cita-cita Karmel yang terdalam. Elia menjadi teladan bagi kita, para Karmelit, yang senantiasa hidup di hadirat Allah, dan bila Tuhan mengendaki, tak segan-segan turun gunung untuk melaksanakan kehendak-Nya. Semangat kerasulannya sungguh-sungguh murni dan timbul karena persatuan dengan Allah. Tuhan memberkati.